Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Nyonya Kecil. Pih, bangun. Kata Vira membangunkan Sony karena hari sudah pagi. Vira harus sekolah dan Sony juga harus ke kantor. Pih, kata Vira menyentuh wajah Sony agar suaminya bangun karena Vira ingin bangun sekarang tapi Sony memeluknya terlalu erat. Sampai bangun pun tidak bisa. Sony membuka matanya. Dia tersenyum hangat melihat wajah istri kecilnya di balik cahaya pagi. Warning sayang, Sony mengecup kening Vira. Morning, Bi. Vira mengecup pipi Sony lalu tersenyum manis ke arah Sony. Sepertinya dia sudah lupa masalah semalam. Udah bangun dari tadi. Sony mengelus pipi tabam istrinya yang sangat menggemaskan. Vira menggeleng. Yuk, mandi. Kata Sony mengajak bahkan dia sudah bangun dari ranjang. Vira, jangan diapa-apain ya, Bi. Kata Vira memohon. Iya, nanti Bi apa-apain. Kata Sony terkekeh keras lalu menggendong istrinya ke kamar mandi. Kalau gitu, Vira gak mau mandi bareng, Pih. Kata Vira beronta-ronta. Terserah, kata Sony bodo amat. Dia menurunkan Vira di depan wastafel di kamar mandi lalu mengunci pintu kamar mandi bagian atas yang tentunya membuat Vira tak bisa kabur. Karena dia gak kesampaian kalau mau buka kunci pintu. Pih, kata Vira berteriak keras. Dia sangat kesal. Di meja makan. Pih, Vira boleh bawa mobil yang Pi kasih ke sekolah nggak, Pih? Kata Vira sambil memakan sarapannya. Boleh sayang, tapi untuk hari ini biar Pi yang antar kamu, karena kamu belum sembuh total, gak baik nyetir sendiri, kata Sony menjelaskan. Oke, Pih, kata Vira patuh. Kata Sony terus sarapan. Pi makin ganteng, kata Vira memuji bahkan mengedipkan matanya. Tapi Sony sudah membiasakan diri dengan gadis cantik ini, sehingga dia tidak akan pangling. Sony berusaha untuk tidak kontak mata dengan istrinya itu, karena kalau sampai dia akan pangling dan istrinya akan menggodanya membuat dia malu. Lihatlah, apalagi kalau rambutnya digayain kayak gini. Aduh, gantengnya, kata Vira menggoda sambil menopang dagunya dengan kedua tangannya di atas meja, menghadap Sony. Sony langsung tersedak saat matanya tak sengaja menatap mata bulat Vira yang sedang menatapnya dengan intens. Teriak Vira saat Sony menarik pipinya. Hei centil, apakah kau tak akan membiarkan suamimu sarapan dengan tenang? Kata Sony mengacak rambut Vira gemas. Jangan, Pi aja yang aneh, masa ditatap doang pangling? Kata Vira komen. Mata bulat kamu yang aneh, kenapa selalu bikin orang pangling saat menatapnya? Kata Sony PT. Dia saja suami Vira pangling lihat mata Vira, apalagi orang lain. Ini anugerah, Pi, dikasih sama Tuhan buat bikin orang salting, kayak Pi, kata Vira sambil mengedipkan mata bulatnya. Bukan anugerah, tapi musibah. Pi gak rela ya, kamu ratap laki-laki lain kayak tadi juga. Sony cemburuan. Kalau iya, Vira bertanya, Pi gak bakalan izinin kamu keluar lagi, dan kamu cuma boleh keluar kalau sama Pi, kata Sony posesif. Pi cemburuan banget, kata Vira menertawai suaminya membuat muka Sony memerah sekaligus kesal. Kenapa dia menjadi aneh sekali sekarang, begitu cemburuan gak jelas. Tapi Vira serius, Pi, emang makin ganteng, bahkan menggoda banget, apalagi bibirnya. Au, seksi, kata Vira kelepek-kelepek. Kamu tuh kesambet di mana sih, sayang? Kata Sony jahat. Ih, Pi tega, masa bilang istri sendiri kesambet sih? Kata Vira tak terima. Canda sayang. Yuk, berangkat, kata Sony menggadang Vira yang masih saja cabarut menuju mobil. Sesampai di gerbang sekolah. Ingat, jangan nakal di sekolah, kata Sony memperingati. Iya, Pi, kata Vira menampungkan tangannya minta jajan. Nih, kata Sony memberikan 100.000. Wah, Pi baik banget, papa aja ngasih cuma 50.000. Vira kegirangan bisa jajan banyak dia. Buat 1 minggu, kata-kata Sony beneran membuat Vira terkejut. Yah, Pi pelit banget sih, kata Vira langsung membalas membuat Sony tertawa. Lagian buat apa kerja cari uang susah-susah, kalau kasih Vira uang dikit banget. Kalau bukan Vira yang ngabisin, siapa lagi? Kata Vira mengomel. Iya sayangku, Pi bercanda,
Nih, ambillah semua isi dompet Pi buat jajan kamu. Kata Sony mengeluarkan semua uang di dompetnya dan memberikannya kepada Vera. Gak mau, Pi kasihnya gak ikhlas, kata Vera menolak. Pi ikhlas sayang, lagian apa yang kamu bilang tadi itu benar kok. Pi kerja susah-susah, hasilnya ya buat kamu, kata Sony tersenyum lembut. Ambillah, Pi bisa ambil lagi di berangkas nanti, kata Sony memberikan. Gak mau, 100 aja udah cukup, asal besok kasih lagi, kata Vera memberi penawaran dan kembali memasukkan uang ke dalam dompet Sony. Nih, dompet Pi, kata Vera mengembalikan. Sony mengambil dompetnya dan mengambil setengah uang dari isi dompetnya, lalu memasukkan ke dalam tas Vera. Tapi Pi, kata Vera hendak membantah. Beli aja apa yang kamu pengen. Percuma suami kamu ini kerja siang malam, kalau kamu pengen beli sesuatu harus susah dapatnya. Sekarang masuk, sebentar lagi bel, kata Sony menatap istrinya. Iya Pi, Vera sekolah dulu ya, kata Vera bersalam lalu Sony mengecup keningnya. Masuklah, kata Sony lembut. Vera mau cium pipi Pi, kata Vera melepas sabuk pengamannya lalu mencium pipi kiri Sony. Sebelah lagi Pi, Sony tersenyum lalu membiarkan wajahnya. Dabi sayang, Vera keluar mobil lalu berlari masuk sekolah. Sayang, kata Vera berlari menghampiri Tasya yang sudah menunggunya di parkiran. Aku tuh udah jamuran nunggu kamu dari tadi tahu nggak? Kata Tasya kesal. Kamu kok jadi pemarah sih Syah? Biasanya kan enggak, lagi datang bulan ya? Kata Vera santai lalu meletakkan sebelah tangannya di pundak Tasya lalu berjalan menuju kelas. Ke kantin dulu yuk Syah, masih ada 15 menit lagi nih, kata Vera menatap jam di pergelangan tangannya. Nanggung Ra, entar kalau kita telat gimana, kata Tasya takut-takut. Telat dikit gak apa-apa, ayo entar aku traktir, kata Vera menarik Tasya menuju kantin. Mbak, kata Vera memanggil, mau pesan apa dek? 2 porsi bakso, 1 porsi gorengan, 2 jus apel. Vera memesan. Kamu belum sarapan, Ra? Tasya bertanya. Udah, lalu kenapa pesan sebanyak itu? Kata Tasya. Kamu kayak gak kenal aku aja, mana kenyang cuma makan roti doang. Vera menjelaskan. Emang di rumah si Om gak ada nasi? Tasya bertanya polos. Ya ada, apa sih yang gak ada di rumah dia? Vera menjawab. Lalu, aku malu Syah kalau makan banyak sama si Om. Masa udah sarapan minta makan nasi lagi sih? Kata Vera terkekeh. Bisa-bisa nanti dia bilang aku rakus lagi. Vera mengaduk kuah bakso karena pesanan mereka sudah sampai. Kamu kan emang gitu, Tasya mengejek. Kamu ya, jahat banget pikir aku tambah selera. Kata Vera menggerutu sambil menambah 1 gorengan lagi ke dalam baksonya. Membuat Tasya geleng-geleng kepala. Padahal tadi Vera sudah memasukkan 2 gorengan dan sekarang dia nambah lagi. Ra, kamu tuh makan dikemanain aja, makan sebanyak itu tapi badannya kayak gitu terus. Tasya heran. Cuma pipi kamu aja yang tambah tembem, kata Tasya menarik pipi Vera. Jangan, aku mau makan. Vera terus makan. Ra, udah bel, yuk masuk, kata Tasya mengajak. Dikit lagi Syah, kata Vera terus makan. Alhasil mereka terlambat 5 menit masuk kelas dan guru sudah masuk duluan. Dari mana kalian? Kata Pak Guru itu galak. Hari pertama sekolah udah terlambat. Dari kantin Pak, kata Vera santai. Pagi-pagi udah ke kantin, belum juga Pak Guru selesai berkata, Tasya sudah menyahut. Ya pagi lah Pak, kalau malam kantin udah tutup, kata Tasya tak kalah santai. Siswa-siswi di dalam kelas tertawa mendengar mereka. Kedua gadis nakal itu nyalinya besar sekali. Saya hukum kalian, kata Pak Guru itu kejam. Siap Pak, saya juga malas belajar sama Bapak, kata Tasya terus terang. Pak Guru itu menggebrak meja. Saya panggil orang tua kalian, kata Pak Guru itu mengancam. Mereka sibuk Pak, kata Vera menjawab seadanya. Jadi boleh masuk gak nih Pak, kata mereka bertanya. Mulai hari ini kalian gak boleh masuk kelas saya lagi, kata Pak Guru itu galak. Vera seperti sedang berpikir keras. Yuk Syah, kita pergi. Nanti kalau kepala sekolah lihat kita, pasti dia nanya. Nanti tinggal kita bilang. Ucapan Vera menggantung. Masuk kalian,
Kata Pak Guru itu karena benar juga, kalau kepala sekolah melihat mereka tidak belajar di hari pertama sekolah, bisa dia yang kena marah. Hari ini saya maafkan, tapi tetap kalian harus menerima hukuman. Pulang sekolah, kalian berdua bersihin kelas sampai bersih, gak boleh ada debu yang menempel sedikit pun termasuk di jendela. Kata Pak Guru itu kejam. Jam 3 sore, Vera baru sampai di rumah diantar Tasya. Vera berjalan gontai sambil menyeret Tasya masuk ke dalam rumah, membuat para pelayan dan pengawal heran kenapa nyonya kecil mereka pulang dengan tambang yang menyedihkan sekali ke rumah. Sony tertawa gali melihat tampilan istri kecilnya pulang sekolah dan saat Sony menaikkan sebelah alisnya seolah sedang mengintimidasi. Gadis kecil itu berlari dengan sangat kencang menaiki tangga menuju kamar, sepertinya dia malu sekali. Kamu kok lucu banget sih sayang, kata Sony tertawa renyah. Sudah 2 kali dia melihat Vera dengan tampilan begitu. 10 menit kemudian Vera sudah turun kembali dengan baju pink yang begitu manis dipakainya. Hanya saja rambutnya belum disisir. Bi, kata Vera tersenyum manis, dia sudah duduk di sebelah Sony. Minta dong, kata Vera tanpa malu, lalu mengambil bungkusan snack di tangan Sony. Kamu tuh minta apa ambil sih sayang, kata Sony memelas. Dua-duanya, Bi. Kamu tuh pulang sekolah lama banget, udah dari tadi Bi nunggu, kata Sony menatap istrinya. Bi udah pulang dari tadi, kata Vera bertanya. Udah, bahkan dari jam 1 siang, kata Sony membuka sebungkus snack lagi. Kok pulang cepat? Vera menatap suaminya. Bi mau ke acara pesta kolega bisnis, Bi, kata Sony lagi. Vera nggak diajak, Vera berharap. Enggak, Sony cuek, entah sejak kapan dia jadi begitu. Kenapa? Bi malu bawa Vera, kata Vera sewot. Gak juga, kata Sony santai. Lalu kenapa nggak ajakin Vera? Vera bertanya tambah sewot. Karena Bi belum mau pergi dan acaranya belum mulai, kata Sony terkekeh keras. Bi itu emang nyebelin tahu nggak? Kata Vera kesal lalu memukul Sony. Bi katanya janji mau bantu Vera sisir rambut terus, kenapa nggak bantu? Kata Vera menagih. Iya, mana sisirnya? Bi bantu. Sisirnya ketinggalan di kamar, kata Vera berlari ke kamar untuk mengambil sisir. Sony menatap punggung istri kecilnya. Vera memang membawa perubahan besar dalam hidup Sony, membawa sekaligus mengantarkan Sony pada sebuah kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan, membuat hari Sony penuh warna dengan segala tingkahnya. Nih, Bi, kata Vera memberikan sisir lalu duduk di sebelah Sony dan kembali memakan snack. Enak banget ya, udah kayak nyonya aja kamu, Sony menyindir. Gak tahu ya, kalau aku memang nyonya. Vera berkacak pinggang belaga sok berkuasa. Gue jitak nih anak, kata Sony menatap Vera sebelah mata. Tatapannya jangan kayak gitu dong, entar matanya keluar. Vera terkekeh melihat tatapan Sony. Nyonya kecil, kata Sony terkekeh. Nyonya Sony Wilson, kata Vera memberitahu dengan sangat ketus, lalu kembali bersandar di dada Sony membuat Sony tersenyum lebar. Oh ya, lalu mana suamimu nyonya? Sony bertanya sambil terus menyisir rambut istri kecilnya. Dia lagi main-main di hatiku. Vera mengadipkan matanya beratap Sony sambil terus bersandar di dada Sony. Emang boleh main di hati nyonya? Kata Sony lagi. Boleh kok, asal jangan mempermainkan aja. Vera terus makan snack membuat Sony gemas sendiri. Bi, suka makan snack ya? Kata Vera bertanya serius. Enggak, kata Sony santai. Terus suka apa? Suka kamu, kata Sony menggombal baru cinta membuat Vera pangling sekaligus malu. Bi mah gombal, kata Vera malu-malu. Tapi Vera cuma suka ngambil satu aja, Bi, Vera memberitahu. Masa sih sayang, perasaan kamu suka semua deh, kata Sony mengingat. Salah, Vera cuma suka ngambil satu aja, Vera beratap Sony. Ngambil apa sayang? Sony penasaran sambil menyelipkan rambut Vera ke telinga. Ngemilikin kamu, kata Vera menggombal, dan itu benar-benar membuat Sony baper kali ini. Bukan cuma pangling, tapi sudah senyum-senyum sendiri. Bersambung.